Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasikum wa nasiha bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jemaah rahimakumullah. Jadi sudah sering kali kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam itu untuk satu tujuan, yaitu tujuannya adalah mentauhidkan Allah, beribadah kepadanya. Kalau disebut alam itu bukan manusia saja, tapi semua benda, barang, tumbuh-tumbuhan, benda padat, benda cair, benda gas, ya, planet-planet yang ada di tata surya sana, itu semuanya adalah diciptakan oleh Allah untuk satu tujuan, yaitu menyembah Allah. Lalu bagaimana dengan alam itu caranya? Maka kalau alam Allah sudah menetapkan hukum. Orang kadang-kadang menyebut sunnatullah, hukum alam itu yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Manusia bisa mengatasi hukum alam hanya kemungkinan satu di antara dua. Saya ulangi, manusia bisa mengatasi hukum alam itu tadi, ada kemungkinan cuma satu di antara dua. Mengatasi hukum alam itu, kalau hukum alam itu misalkan air mau jadi mendidih ya direbus, itu hukumnya Allah, dipanasi dulu. Kalau mau jadi es ya dimasukkan, didinginkan di bawah 0 derajat. Ini namanya hukumnya Allah. Tapi kok ada manusia bisa mengatasi itu, tiba-tiba bisa mendidih dalam hitungan detik. Mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama. Yang kedua, karomah. Maka nanti ada bahasan auliyaur rahman wa auliya'us syaiton. Itu walinya Allah yang Maha Rahman apa walinya setan? Jangan-jangan walinya setan dianggap sebagai walinya siapa? Allah. Lah kalau alam itu langsung dibuat oleh Allah, disetting, diprogram menurut bahasanya adik-adik itu dan anak-anak kita. Kalau manusia enggak, Pak. Manusia enggak bisa langsung disetting begitu itu. Karena manusia itu ada akal, ada hati, nurani, ada iman, ada emosi, ada nafsu, ada otot. Itu manusia. Khusus manusia itu Allah mengutus Rasul, ada Nabi berderet-deret berganti-ganti, ya. Kita semuanya kebagian Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi itu deretan para Nabi dan para Rasul, tujuannya juga satu, mengajak manusia menyembah Allah satu-satunya. Maka, nah ini yang penting sebelum masuk di bab ini, bahasanya Al-Quran itu variasi. Satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sudah hafal semuanya. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Ada bahasa begitu. Dua, ada bahasa walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyerukan apa? Sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Dua.
Tiga, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Menurut adik-adik yang kuliah yang mempelajari bahasa Arab, syai'an itu nakiro. Betul Mas? Apa bedanya nakiro dengan makrifat? Ini bapak-bapak biar ketularan Mas ya. Nah ini nasibnya sampean bagus, ada berkesempatan mempelajari bahasa Arab. Yang seusia saya ini tidak berkesempatan dulu, betul Pak ya? Buka kesempatan, buka gelem ya nggak ngerti ya. Nakira itu Pak maknanya umum. Kalau makrifat khusus. Karena ini saya tidak menerangkan panjang lebar ya. Maksudnya Allah itu bisa disekutukan dengan apa saja. Maka pakai wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an ini nakira. Ini istilahnya adik-adik yang mondok ya, bahasa Arab ya. Ya. Ada lagi bahasa apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Rabbmu Allah telah menetapkan. Ada begitu, sembahlah Allah. Ada lagi, qul atlu ma harrama alaikum rabbukum alla tusyriku. Mari aku bacakan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi lima ayat ini bahasanya beda-beda, tapi hakikatnya apa? Sama. Nah itulah saking pentingnya orang diajak menyembah Allah satu-satunya, maka Allah menggunakan banyak variasi bahasa. Itu yang saya sebutkan tadi. Mengapa? Ya manusia itu kan bermacam-macam. Tingkat kecepatannya menerima itu ya. Seorang A diajak bicara begini sudah paham, seorang B perlu dikasih contoh, seorang C perlu dikasih 2 kali keterangan, seorang beda-beda. Nah begitu. Maka, nah ini yang penting. Orang yang masih ngotot mensyirikan Allah itu dihina-hinakan sama Allah Pak. Saya ulangi, walaupun orangnya keren ya, kalau tidak keren tapi bertauhid, dimuliakan nggak sama Allah? Wah ini orang yang mensyirikan Allah itu dihina-hinakan sama Allah ya. Waduh Pak, keren Pak, luar biasa kekayaannya, pinternya. Iya, tapi syirik itu tidak ada martabatnya sama sekali orang itu di mata Allah Mas. Jangan terkecoh dengan begitu sampean itu. Orangnya gagah, iya gagah orangnya. Tapi tidak begitu. Orang itu semuanya ini kembali kepada Allah tadi. Bintangnya saja berapa? Ya terserah. Ya. Ini sebaliknya, orang yang bertauhid dimuliakan sama Allah ya. Manusia saja belum bicara tauhid dan syirik itu dimuliakan. Manusia saja. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami muliakan Bani Adam, kami angkut mereka di darat, di laut, kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami muliakan manusia itu di atas seluruh makhlukku. Makanya kalau ada orang mensyirikan Allah dengan benda dan barang, itu manusia merendahkan dirinya sendiri dan lebih memuliakan apa? Benda dan barang. Itu loh Pak maksudnya. Maka bagian yang ke-16 judulnya dalam kitab itu halaman berapa itu? 88. Mathalu man yad'u ghairallah. Perumpamaan orang yang menyembah beribadah selain dari Allah. Ini yang saya maksudkan, orang syirik itu dihina-hinakan Pak, direndah-rendahkan sama Allah. Nah walaupun kita ini biasa-biasa orangnya, kelihatannya tidak keren di mata masyarakat, tapi mungkin di mata Allah mulia Pak. Orang yang mentauhidkan Allah.
Seperti biasanya tampilan kitab ini adalah kita semuanya diaturi dalil dulu, bil adillah, pakai dalil-dalil. Agama itu pakai dalil, ya, apalagi akidah, bukan pakai akal. Ya. Kalau pakai dalil cocok, kalau pakai akal nggak cocok. Ya. Wes, ada keterangannya panjang itu ya. Pertama dalilnya pakai surat Al-Hajj 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas itu yang dipanggil siapa, Pak? Manusia yang di Eropa atau yang di Asia? Yang di Indonesia apa yang di Cina? Apa yang di Cina itu suruh ke sini gitu. Tambah keliru nanti kalau begitu, Pak ya. Ya ayyuhan nas udriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba wa law istama'u lah. Wa iyyasrubhum adzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talib wal matlub. Ada terjemahnya, Mas? Monggo. Nggih. Hai manusia, Ya. telah dibuat perumpamaan, maka dengarlah olehmu perumpamaan itu. Ya ini kalau tidak saking temennya itu nggak begini, dengarkan. Makanya ada, jangan ada yang main HP itu suruh dengarkan kok. Ya. Ada yang main HP, Pak? Suruh dengarkan ini, ya, ya, nggak boleh. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, duriba mathalun fastami'u lah. Telah dibuat perumpamaan buat kalian semua, dengarkan perumpamaan itu. Nah, bukan saya yang menyuruh, Pak, tapi Allah. Ya. Tak potong dulu ya. Ini mohon maaf agama, Pak ya. Orang melecehkan ayatnya Allah itu boleh nggak? Nggak boleh. Banyak keterangan di kitab yang lama sudah itu, Pak ya. Ada orang ngomong gini, yang dilecehkan itu bukan ayat tapi nabi. Ma ra'aina mithla qura'ina haula'i arghabu butunan wala adzabu al-sunan wala ajbanu 'inda liqa'. Aku belum pernah melihat orang yang buncit perutnya, yang pendusta, yang pembohong. Yang membohong dan pengecut. Maksudnya nabi. Loh, begini saja Allah itu marah. Keterangannya panjang tapi tak singkat. Marahnya gimana? Langsung malak Jibril, malaikat disuruh Allah menyampaikan ayat ke Nabi Muhammad. Ada orang ngomong gini. Jadi dengan bahasa lain, arsy-nya Allah ini guncang. Ada orang ngomong gitu. Yang dilecehkan Nabi. Oh, ini serius, Pak. Pelajaran yang lama bab 48. Judulnya Man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Orang yang bersenda gurau menyebut Allah, menyebut Rasul, menyebut Quran. Oleh Al-Qur'an dihukumi kafir. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah menjadi kafir setelah kamu beriman. Ini panjang tapi saya potong sampai di situ. Yes. Nah, menurut Saleh Fauzan Al-Fauzan, kalau ayat itu dibaca, ayatnya Allah, hadis itu dibaca seperti ayat ini, dengarkan. Nah, sekarang saya tanya panjenengan, kalau kita ini mendengarkan ayat atau mendengarkan hadis, lalu ada orang mau bicara dengan kita saat ini, penting mana? Penting membaca Quran, penting membaca hadis, penting mendengarkan Quran, penting mendengarkan hadis, atau penting teman kita mau bicara sama kita? Penting mana? Oh, ini pertanyaan tidak jebak, Pak, biasa. Ya. Kalau menurut tauhid, penting ini. Penting ini. Wes, tidak saya teruskan, nanti panjang itu, Pak ya. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada kita semuanya ya. Nanti kita sampai bab itu, Pak. Tapi kitabnya beda, Aqidatul Tauhid.
Wes balik ke sini. Jadi ayat tadi yang ini tadi surat Al-Hajj tentang perumpamaan orang yang menyembah selain daripada Allah, diberi perumpamaan fastami'ulah, dengarkan. Gimana Mas ceritanya Mas? Kedudukannya orang menyembah selain dari Allah itu? Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-sekali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Ini tanpa pakai ayat sudah ngerti orang itu. Tapi ditegaskan lagi, innalladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau istama'u lahu walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Semua ilmu, semua teknologi jadikan satu, semua kecanggihan suruh buat lalat, bisa Pak? Nggak bisa. Makanya tadi saya aturi panjangan, tanpa Quran sudah ngerti. Nabi tidak bisa menciptakan ini, para sahabat juga tidak bisa, orang zaman modern juga tidak bisa. Makanya jangan minta ke Nabi, ke Rasul, ke sahabat, ke orang-orang yang sudah wafat. Minta saja kepada Allah, nyembah saja kepada Allah. Ini kelihatannya biasa, ya. Tapi sampai diberi perumpamaan sama Allah seperti tidak bisa menciptakan apa? Lalat, ya, lalat, dzubab. Dzubab ini disebut-sebut juga di Quran dan di hadis Pak, ya. Di hadis misalkan ada dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat. Masih ingat Pak ya? Halo? Iya gitu aja biar saya ini lego Pak. Ya. Cuma kalau saya tanya bab berapa, ya itu nanti dulu di kitab yang lain, ya. Ada orang masuk surga itu dzubab. Ini binatang yang remeh, yang rendah, kalau dimatikan ada apa lalat berkerumun lalu dipukul, ternyata 6 yang mati. Dipersoalkan Pak, kira-kira Pak, kalau membunuh lalat jumlahnya 6 itu loh, dipersoalkan enggak? Cuma tidak saya teruskan. Kalau membunuh manusia, sampai di situ aja. Bisa berkelit Pak di dunia, iya, tunggu aja di akhirat semuanya orang akan mati. Betul Pak ya? Tapi nggak boleh emosi sampean. Jadi nggak bisa, itu loh. Ya. Ada keterangan selanjutnya Mas, monggo. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Iya, wa iyaslubuhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Ini di depan kita misalkan ada makanan nasi pecel, ya pagi-pagi ada pakai dadar ceplok atau apa itu, belum dimakan tiba-tiba ada lalat beberapa detik hingga terus terbang lagi. Ada yang dibawa Pak sama lalat tadi? Ya bukan empalnya itu yang dibawa, maksudnya nggak kuat Pak lalatnya. Ada yang dibawa nggak? Apakah setiap lalat yang hinggap di makanan atau minuman itu ada yang dibawa terbang? Jenengan tidak bisa melihat dengan kasat mata, tapi ada nggak? Menurut ilmunya ada. Bisa ngambil lagi? Waduh, bagian daripada nasi pecel saya tadi bumbunya dibawa lalat. Kok roh ya men? Nah itu mau tadi dihinggapi lalat itu berarti. Cukun mana? Nggak bisa. Betapa lemahnya manusia itu, sampai digitukan sama Allah. Ini salah satu contoh itu. Jadi kalau lalat itu hinggap di makanan, mengambil sesuatu makanan dibawa terbang, kamu lo nggak bisa ngambil lagi. Maka di akhir ayat itu dza'ufat talib wal matlub. Orang yang minta kepada orang yang mati, baik nabi maupun wali atau siapa saja, itu kata ayat ini dza'ufat talib wal matlub. Yang minta juga lemah, yang dimintai juga lemah. Maka tugasnya panjenengan dan saya selalu minta ke siapa? Allah. Fi amrin min umuri dunya wal akhirah. Baik itu perkara dunia maupun perkara apa? Akhirat. Ya. Syifa'il marad
menyembuhkan yang sakit, itu Allah apa Nabi? Saya ulangi, menyembuhkan orang sakit, itu Allah apa Nabi? Yakin? Loh, ini gak yakin enggak apa-apa Pak. Kalau enggak yakin dimantapkan gitu loh. Yakin ya? Mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat. Ada enggak nasyid kayak begini? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha. Halo? Ada? Artinya apa itu? Apa dek artinya dek? Itu namanya sholawati bil qulub, meyakini bahwa yang menyembuhkan hati yang sakit, badan yang sakit itu Nabi. Ayo, silakan dicek itu. Sampai buka di Google itu ada. Terjemahannya itu apa? Sampai tulis sholawati bil qulub. Orang ngaji itu tidak boleh memfitnah, tapi boleh meyakinkan yang mengikuti ngaji. Boleh Pak ya? Tidak boleh. Memfitnah itu tidak boleh. Jangan mengolok-olok orang. Tapi yang mau ngaji harus diberitahu yang benar. Yang benar baca salawat menurut yang diajarkan Nabi. Ya. Karena itu bukan haknya Nabi. Di dalam diri Nabi itu tidak ada unsur-unsur rububiyah dan tidak ada unsur-unsur uluhiyah. Ini bahasanya agak rumit tapi gampang Pak. Nabi Muhammad SAW itu di dalamnya itu tidak ada unsur-unsur rububiyah, tidak ikut punya andil dalam menciptakan dan mengatur. Mutlak cuma Allah. Itu namanya rububiyah. Dan Nabi Muhammad itu tidak punya hak untuk diibadahi. Karena diibadahi itu satu-satunya. Nah, itu jenengan sudah baca Al-Fatihah apa sehari semalam 24 jam itu berapa kali Bu? Nah, kalau sampean jawab 17 berarti sampean sholat wajib tok itu. Tidak ada orang Islam sholat wajib tok itu Pak ya. Masuk masjid jika ada kesempatan ya tahiyatul masjid. Siang jam 10 ya duha, malam kalau berkesempatan ya qiyamul lail, belum qabliyah ba'diyah, belum sunnah mutlak dan seterusnya dan seterusnya. Nabrak itu loh. Ya, maka di sini diterangkan dha'ufat talib wal matlub. Yukhatibu Allahu an-nasa jami'an yastami'u li hadzal mathal 'azim qailan lahum. Nah, Allah memberikan nasihat kepada manusia supaya mendengarkan contoh yang sangat agung tadi. Innaha ulail auliya wassolihin, sesungguhnya para wali dan orang-orang soleh, wa ghairihim alladzina tad'unahum, yang dimintai oleh mereka inda syadaidi, ketika mereka dalam kesulitan, liusaidukum, supaya membantu kamu semuanya, la yastati'una ayyaf'alu dzalika, tidak bisa berbuat apapun. Walaupun itu Nabi. Saya sharing ya dengan panjenengan. Saya pernah ngaji di Surabaya, Masjid Al-Falah. Ibu-ibu ya. Ada yang tanya gini, menurut jenengan gimana itu? Ustaz, gimana Ustaz? Saya menerangkan syafaat. Dulu itu saya umroh Ustaz, oleh pembimbingnya itu disuruh menghadap ke Kubah Hijau di Masjid Nabawi. Anjenengan pirsa, Kubah Hijau itu apa? Bawahnya makamnya siapa? Yang sudah haji dan umroh mudah-mudahan diterima sama Allah SWT. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah SWT. Jadi di Masjid Nabawi itu ada kubah hijau kelihatan dari agak jauh itu ya. Di dalamnya itu ada 3 orang yang dimakamkan. Rasulullah, terus siapa? Abu Bakar, satunya siapa? Umar. Ada yang menyebut dalam tarikh itu posisinya kepalanya Abu Bakar sejajar dengan pundaknya Rasulullah. Kemudian kepalanya Umar sejajar dengan pundaknya Abu Bakar. Nah, yang tanya tadi gini, Ustaz, dulu saya umroh. Ini ibu yang tanya. Itu disuruh menghadap Kubah Hijau, suruh menghadap ke Nabi itu, minta syafaat kepada Nabi.
Nabi mohon syafaat besok pada hari kiamat. Pertanyaan itu saya lemparkan ke panjenengan. Kalau panjenengan yang ditanya gitu gimana? Halo? Kok sepertinya belum pernah ngaji ini sampai. Saya jawab ya jangan Bu, mintanya ke Allah. Loh, tapi Nabi kan katanya bisa memberi syafaat. Iya, itu ada syaratnya, baik Syafi' maupun Masfu'. Saya bilang gitu. Syafi' itu calon yang memberi, Masfu' itu calon yang menerima. Lah panjenengan saya ini calon yang menerima syafaat. Apa syaratnya Syafi'? Syaratnya Syafi' diizini sama Allah. Syaratnya Masfu' yang menerima syafaat diridhoi amal perbuatannya. Lah dalam hadis yang sahih, salah satu amal perbuatan itu adalah yang paling dominan, jangan berbuat apa? Syirik. Itu pasti itu, Pak. Nabi itu pernah bilang gini, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi itu punya doa yang sangat istimewa. Fataja'alu kullu nabiyyin da'watahu, dan tiap-tiap nabi sudah menggunakan doa yang sangat istimewa itu tadi. Wa inni saya Muhammad ikhtabatu da'wati li ummati syafa'atan yaumal qiyamah. Doa yang sangat istimewa itu masih saya simpen, besok saya mohonkan kepada Allah untuk meminta syafaat kepada umatku. Wahiyana ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'an. Dan itu akan diperoleh oleh umatku syafaat itu barang siapa yang mati tapi tidak membawa dosa syirik. Udah jelas itu. Jangan minta ke sana, Bu. Lah terus gimana Pak Ustadz? Saya guyoni gini, salahin sampean umroh gak bareng aku. Ini guyon yang iya, jadi makanya ada banyak para ulama itu membuat kitab al-amal wal qaul, apa namanya? Al-ilmu ya, qabla al-amal wal qaul. Mestinya ilmu dulu. Jangan berbuat dulu. Ya. Ilmu itu jadi penting ya, supaya tidak terjebak dalam syirik, ilmu tauhid. Supaya tidak terjebak dalam perbuatan bid'ah, maka ikuti fikih yang sunnah-sunnah Nabi dan seterusnya. Begitu loh Pak. Nah begitu. Jadi para nabi, para aulia wa ghairihim alladzina tad'unahum inda syada'idi liyusaidukum la yastati'una ayyaf'alu dzalika. Tidak bisa berbuat apa-apa, jangan dimintai tadi ya. Balhum ajizuna ayyafluhu syai'an, mereka itu lemah ya, minal makhluqat, seperti makhluk yang lain. Kadzubab idza arada dzubab ayyasluba syai'an min ta'amihim. Ketika lalat tadi mengambil dari makanannya orang itu ternyata juga nggak bisa ngambil lagi ya. Au syarabi, atau minuman mereka la yastati'una, tidak bisa mengambilnya dari mereka. Hadza dalilun ala dha'fihim. Itu buktinya kelemahannya manusia gitu loh. Sampai oleh Allah itu dihinakan kayak begitu. Coba kalau ada lalat yang hinggap di makananmu, lalu lalat itu ngambil sesuatu, bisa nggak kamu? Nah, nggak bisa. Itu maksudnya supaya orang itu ngerti ya. Wa dha'ufad duba wa kaifa tad'unahu min dunillah, lalu bagaimana kamu tetap ngotot menyembah minta selain dari Allah. Wa hadza mithlu fihi inkarun syadidun ala man yad'u ghairallah. Jadi Allah mengingkari yang sangat serius terhadap orang yang menyembah selain daripada Allah. Siapa yang diminta? Minal au anbiya wal auliya. Anbiya itu siapa Pak? Para nabi, wal auliya para wali. Mestinya jenengan harus apal ini Pak, supaya bisa dipakai dalil kepada orang lain. Saya boleh ngulangi lagi? Kalau enggak boleh enggak jadi, enggak apa-apa Pak. Wabillahi taufik wal hidayah. Ya. Nanti kita ketemu Pak. Ada lafal begini. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad khilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad khilati adrikni ya Rasulullah. 2022 ini ya, belum genap 1 bulan, saya sudah berkali-kali mendengar langsung ya dari masjid-masjid tertentu.
Jangan ditiru. Apa maknanya? Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Boleh Pak? Nyatanya ada. Jenengan bawa, tanyakan sama orang lain. Bisa nggak Nabi zaman gini ini memberi pertolongan? Ini negara sedang memerlukan bantuan, pertolongan Nabi. Nabi punya hutang banyak ini Nabi, gimana ini? Masa diterus-terusin aja? Bisa nggak memberi pertolongan? Abu Bakar yang setiap hari bersama Rasulullah menerima pelajaran langsung dari Nabi. Begitu Rasulullah wafat, sudah dipotong sama Abu Bakar dengan pidatonya. Tidak boleh minta ke Nabi. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, minta Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup selamanya, tidak akan wafat. Ini Abu Bakar As-Siddiq Pak, ya, bukan Abu Bakar Basir, bukan. Kain nanti Pak, ya. Ini sahabat Nabi, as-sabiqunal awwalun. Percaya saja. Ya saya enggak, ilmu saya enggak banyak Pak yang diberikan Allah, tapi saya menerangkan itu, menyebutkan lafal itu sudah insya Allah ribuan kali sudah. Tidak ada yang komplain. Ya, naudzubillah, bukan karena saya ada ilmu banyak, enggak. Tapi saya harus meyakinkan yang ikut ngaji, ya, bahwa tidak begitu. Tapi nyatanya diucapkan orang. Nah itu kalau sampean parani lalu diberitahu, Mas ini minta siapa, sampean ini minta ke Nabi, tidak boleh, itu syirik gitu. Kira-kira manut apa tambah gegeran kira-kira Pak? Iya, jangan, yang ngaji aja diberitahu, ya, nah, supaya disebarluaskan kemana-mana. Yang kedua, nomor dua itu pikiran yang kedua dalam bab ini, maksudnya kalau tadi diberi perumpamaan yaitu tidak bisa membuat seekor lalat. Kelemahannya kalau lalat itu mengambil sesuatu, dia nggak bisa ngambil lagi. Yang kedua, pikiran yang kedua, qala Allah Ta'ala lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasid kaffaihi ilal ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Apa Mas terjemahnya Mas? Hanya bagi Allah mengabulkan doa yang benar. Jadi Allah punya hak satu-satunya mengabulkan doa, bukan nabi, bukan wali, bukan siapa. Terus dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka. Ya, terus diberi contoh Pak. Berhala itu bukan patung tok maksudnya. Apa saja yang kamu mintai selain dari Allah itu tidak bisa memberi manfaat apapun. La yastajibuna lahum bisyai', tidak bisa memberi jawaban. Seperti monggo Mas. Melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya terus supaya air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Pak, ya terus monggo. Dan doa ibadah orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Di sini itu sumur besar, kedalaman air berapa meter Pak? Dari permukaan tanah sampai pada air. Kira-kira aja kok. 3 meter, 4 meter? 2 meter. Tangan ini ada sampai 2 meter Pak? Nah, Bu, lalu sumur itu pinggirnya ada tembok bunder, itu namanya apa? Lah ya bis. Orang menyebutkan, wong Jawa menyebutkan apa itu? Lambene sumur. Loh, ini diomong di sini Pak. Coba ya. Allah itu loh ngurusi masalah begini, ya. Ibaratnya orang itu berdiri di pinggir sumur, kedalamannya itu 2 meter, dia mau minum, airnya dipanggil-panggil dengan mulutnya.
air diraih pakai tangannya, bisa Pak? Loh, orang yang minta selain Allah itu sampai diberi contoh kayak begitu. Ini kan hina orang itu Pak. Bahasa Sidoarjonya kocluk, goplak. Oh, ini temenan Pak. Ayo jenengan tanya siapa saja ini. Loh, saya ini setua begini baca kitab ini mikir, loh gini kok enggak dulu-dulu diterangkan orang. Gitu loh. Sehingga tauhid itu menjadi simbolnya masyarakat dan syirik itu yang harus diberantas. Loh, sampai diterangkan begini. Illa kabasiti kaffaihi ilal ma', kecuali seperti orang yang membukakan tangannya untuk meraih air, liyablugha fahu, lalu mulutnya ini membuka karena dia ingin minum. Airnya kedalamannya 2 meter. Itu kalau 2 meter. Ada nggak yang sampai 3 meter Pak? 10 meter misalkan? Ada. Ya. Kadang ada yang sumur di daerah tertentu itu pompa airnya itu ditaruh di dalam Pak. Karena di atas nggak bisa. Loh, ini Allah lo ngurusi begini, memberi contoh begini. Ya. Saking pentingnya orang menyembah Allah dan saking seriusnya orang tidak boleh syirik kepada Allah itu. Sama dengan gini loh Pak, ini mohon maaf ya, kelihatannya guyon tapi temenan Pak. Mohon maaf, ini bukan siapa-siapa. Ada suami istri, ya, sing bandani istrinya ini suami. Belikan sabun, dibelikan bedak, dibelikan pakaian, dibelikan ini, terus baju yang bagus-bagus sesuai dengan seleranya ini dan sebagainya. Tapi naudzubillah min dzalik, orang ini kemudian selingkuh dengan orang lain. Sing bandani suaminya tapi dia lari dengan orang lain. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik. Ya. Kita ini diciptakan Allah, diberi rezeki sama Allah, diberi macam-macam sama Allah, tapi kemudian suruh menyembah Allah satu-satunya tidak mau. Enaknya orang gitu itu diapakan Pak? Didakwahi Pak, kok dibeleh. Didakwahi. Ini jujur saja, saya kalau tidak buka kitab tidak tahu. Jenengan kalau tidak ikut ngaji tahu apa enggak? Tidak tahu. Makanya bahasa saya yang sering saya pakai, orang Islam itu tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Ayo. Kalau tidak tahu agamanya, caranya mengamalkan agama gimana? Tahawur. Apa Pak? Tahawur itu apa? Ngawur. Tapi itu bukan bahasa Arab Mas. Ya, nah itu loh. Maka diberi contoh, ya, wa ma huwa bibalighi, maka air tadi nggak sampai ke mulutnya kalau caranya begitu, gitu. Sudah 2 yang dipakai contoh sama Allah. Minta, emang hina sekali orang itu. Makanya jenang nggak usah kecil hati, nggak usah ini kelihatannya ada orang itu keren ini dan sebagainya. Kalau dia syirik itu sudah hina di mata Allah Pak, ya. Nah begitu maksudnya, ya. Tufidu hadhil ayatu anna du'a alladhi huwa al-ibadah yajibu an yakuna lillahi wahdahu. Ayat itu tadi menerangkan kalau doa itu bagian daripada ibadah, maka itu cuma haknya Allah saja. Doa itu dimohonkan kepada Allah, bukan Nabi tadi. Wa haula'i alladziina yad'una ghairallah la yantafi'una minhu wala yastajibuna lahum bisyai'in, dan orang-orang seperti tadi menyembah selain daripada Allah tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menjawab permintaannya. Mathaluhum fi dzalika mathalul ladzi yaqifu ala tarfil bi'ri liyatanawalal ma'a minhu biyadihi fala yastati'un. Coba Mas supaya jelas sampean baca. Orang-orang yang berdoa dan memohon kepada selain Allah, tidak mendapatkan manfaat dari orang-orang yang mereka sembah. Ya, terus? Mereka tidak bisa memperkenankan doa barang sedikit pun. Terus? Menurut riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jelaskan perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah.
yaitu seperti orang yang ingin mendapatkan air dari tepi sumur hanya dengan tangannya, maka hanya dengan tangannya itu tentu dia tidak akan mendapatkan air. Ya itu tadi yang saya katakan, dia berdiri di pinggir, dia di lambenya apa tadi Pak? Sumur ya. Coba ya, ini kitab ini menulis begitu, ada dalilnya Pak. Jadi diperhatikan, Allah diberi contoh ya. Contoh Lala tadi mengambil makanan, contoh orang mau dapat air, nggak bisa ya. Lah kalau begini-begini itu nggak bisa difahami, masih ngotot saja minta ke wali, minta ke ini ya. Ya semua terserah padamu. Ya kan? Angel tuturan. Ya. Wa qala Mujahid, salah seorang mujahid ahli tafsir mengatakan yad'ul ma'a bilisanihi, yad'ul ma'a bilisanihi wa yashiru ilaihi fala ya'tihi abadan. Dia itu minta air dengan menuding-nuding air tok ya, sampai ila yaumil qiyamah ya nggak bisa air itu sampai di mulutnya, air ya, minta nabi, minta wali sampai hari kiamat tidak akan bisa terpenuhi itu. Lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dikemanakan? Bendino diwaca itu. Ya. Saya ada ya apa ya, pengalaman ya. Pernah mendengar Imam Masjidil Haram itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu nangis. Bukan enggak hafal, Pak. Nangis. Orang nangis itu bisa meneruskan baca enggak? Tidak bisa. Saya tanya, mengapa kira-kira kok menangis itu Pak? Jangan dijawab gembeng Pak Ustadz, jangan begitu. Enggak. Dia tersentak karena dia menyatakan diri sama Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta apa? Pertolongan. Benar tak yang saya omongkan itu? Gitu loh maksudnya. Jadi tersentak di sini ya. Awalnya enak bacanya, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Nangis Pak, enggak bisa. Iyyaka selama-lamanya beberapa detik enggak bisa, bukan enggak hafal. Karena masuk dalam pikirannya dan hatinya, saya ini menyatakan hanya kepada Allah. Benar tak saya ini? Jangan-jangan saya membohongi Allah gitu. Panjenengan dan saya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gak tahu nangis belas. Soalnya ya biasa. Masya Allah ya, ini serius Pak ya. Itu loh orang Islam itu ya. Tsumma hakama Allahu 'alal ladzina yad'una ghaira Allahi bil kufri. Oh gini Pak, ini bukan saya yang mengkafir-kafirkan Pak. Ya, tapi saya membaca itu. Lanjut Mas, ini yang penting Mas. Monggo. Selanjutnya Allah menetapkan bahwa hukum orang-orang yang berdoa kepada selain Allah adalah kafir. Ya, bukan saya loh Pak yang ngomong. Itu ngaji di masjid apa? Masjid ini apa? Al-Kautsar. Itu ustadznya mengkafir-kafirkan. Jangan. Tidak boleh sesama saudara umat Islam mengkafir-kafirkan. Tapi kalau saya ngomong orang yang begini menurut ayat ini kafir, boleh Pak? Halo? Boleh. Ya Allah, coba dengan bawalah ayatnya. Ya. Kalau tidak percaya, Syekh Pak Mudin, ayat ini kok begini, bener enggak Pak Mudin? Gitu loh kira-kira Pak. Ya, mengapa kok saya sebut Pak Mudin? Karena setiap kampung ada Pak Mudin kan, begitu kan? Jadi hakamallahu 'alal ladzina yad'una ghairallahi bil kufr wa anna du'a'ahum dhalal. Lanjut Mas. Dan doa ibadah orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Iya, sesat. Jadi jangan mengatakan kitab ini yang sesat dan menyesatkan. Enggak ya, sampean itu yang minta kepada selain Allah itu yang apa? Sesat. Kok kitabnya ini sapa kitab iki sing nulis iku? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Oh, sesat dan menyesatkan. Durung diwaca kitabe.
Ngerti maksudnya Pak ya? Saya berkali-kali cerita di BUMN, tidak saya sebut BUMN-nya. Ada orang tanya, Ustadz, teman saya itu tak kasih kitab ini, tahu sampulnya saja, tahu judulnya nggak seneng Ustadz. Ya apa caranya? Gampang. Lah ya gimana? Sampulnya suwen. Sampulnya disuwe, berikan apa? Isinya saja. Itu sampai di tingkat internasional itu ada ustadz cerita begitu. Di India ada ulama besar yang nggak seneng sama pikiran tauhid yang saya sebutkan tadi Pak ya. Apa ini sesat, ziarah kubur tidak boleh. Nah ini mengelirukan. Siapa yang bilang ziarah kubur tidak boleh? Boleh. Baca salawat tidak boleh. Siapa yang bilang baca salawat tidak boleh? Cuma Syekh itu Muhammad bin Abdul Wahab mendudukkan ziarah kubur menurut yang diajarkan Nabi. Betul Pak ya? Baca salawat menurut yang diajarkan oleh Nabi dan seterusnya. Lah ulama besar itu nggak seneng betul ini yang cerita ustadz di YouTube. Terus apa? Muridnya itu ini kitabnya sampulnya disuwek. Begitu sampulnya disuwek diberikan sama Syekh tadi di India. Syekh ini ada kitab baru Syekh, diwaca sama Syekhnya. Nggak tahu yang nulis ini siapa. Oh bagus ini, tidak boleh orang berbuat syirik minta kepada Nabi, kepada wali, tidak boleh. Bagus ini perlu diajarkan kitab ini. Kata muridnya, ya ini Syekh yang sampean benci-benci itu loh ini. Berarti sampean bukan membenci isinya kitab, tapi membenci sampulnya saja gitu loh. Ngerti maksudnya Pak? Belum apa-apa sudah begitu. Terakhir, wahdharu ya akhil muslim an tad'u ghairallah fatakfur wa tudil. Wad'ullaha wahdahu al-qadir hatta la takuna minal mu'minin al-muwahhidin. Terakhir Mas, maka dari itu wahai saudaraku sesama muslim. Nah, ini orang muslim siapa saja dipanggil, Pak. Yang partainya A, partainya B, etnisnya, madhabnya ini semuanya kalau muslim dipanggil sama kitab ini. Wahai saudaraku umat Islam. Apa Mas? Terus jauhilah dari berdoa dan memohon kepada selain Allah. Iya, silakan dijauhi memohon meminta kepada selain daripada Allah. Lanjut. Karena hal itu akan menjadikanmu kafir dan tersesat. Iya, nanti bisa tersesat dan kafir. Lanjut. Berdoalah hanya kepada Allah semata. Ya. Tidak engkau termasuk orang-orang beriman yang mengesahkannya. Ya, ini diberi contoh al-mu'min muwahhid. Kalau mukmin saja belum ada jaminan muwahhid. Mukmin muwahhid yang beriman tapi mengisahkan Allah satu-satunya. Di kitab yang lain kategorisasinya orang mukmin itu ada 4. Ada berapa Pak? Terakhir sebelum wabillahi taufiq wal hidayah. 1. Orang yang tidak minta, yang tidak berdoa, yang tidak beribadah kepada Allah, namanya mustakbirun, sombong, dikiranya iso dewi segala-galanya. 2. Orang yang memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah, ia minta kepada selain Allah juga iya, namanya jadi loh Mas, apa? Musyrik. 3. Orang yang memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah, minta kepada Allah tidak menurut yang diajarkan oleh Nabi, buat sendiri, namanya orang melakukan apa? Bid'ah. Jangan pilih yang mana Pak? Loh, nomor 3 ini lumayan Pak. Ya. Tapi tidak boleh kalau mengikuti Nabi. Yang keempat, orang yang beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, caranya menurut yang diajarkan oleh Nabi, namanya mukmin muwahhid, orang mukmin yang mengisahkan Allah. Maka syahadat tentang Nabi itu salah satunya maknanya adalah wa na'budullaha bima syara'ah, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Lah kalau nggak disyariatkan, ya enggak. Nah begitu ya. Nanti kita lanjutkan berikutnya membahas mengenai kaifa nafyu syirki billah,
bagaimana caranya kita menghilangkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.